Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ataupun gaya komunikasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan kabinetnya dalam perspektif autentisitas kepemimpinan politik. Saya akan melihatnya bahwa gaya komunikasi Presiden Prabowo itu memiliki dikenal dengan model 4P. Presiden Prabowo Subianto membangun gaya komunikasi yang berbasis dengan yang pertama itu adalah perception. Persepsi seperti apa yang hendak dibangun oleh bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah persepsi bahwa dia adalah seorang pemimpin militer. Itu tidak lepas dari keterkaitannya bahwa beliau adalah memiliki latar belakang militer, di mana militer itu menjadi jiwanya, militer itu menjadi bukan hanya soul-nya, tetapi itu adalah pola pikirnya, behavior-nya, terus perspektifnya itu akan dimainkan. Jadi dia ingin membangun gaya komunikasi dengan model perspektif militer dan itu diterapkan dan disampaikannya kepada masyarakat. Ini loh saya. Jadi persepsi seperti itulah yang hendak dibangun oleh Prabowo Subianto. Dengan persepsi tersebut, maka seorang pemimpin tentunya nanti akan memiliki banyak konsekuensi, baik dari positif atau negatif tentang perspektif pemimpin militer tersebut. Dan di dalam perspektif Presiden Prabowo yang hendak dibangun kepada masyarakat, dia ingin membangun perspektif yang positif. Kenapa? Selama kepemimpinan sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, itu kan kepemimpinan berbasis sipil, dengan berbagai kelemahan, dengan berbagai kelebihan, dan lain sebagainya. Dan dia ingin menjadi pembeda dari pemimpin sebelumnya, yaitu dengan menghadirkan perspektif militer. Perspektif militer itu dihadirkan oleh Presiden Prabowo itu dengan upaya untuk membangun reputasi. Reputasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan perception. Karena perception itu adalah ketika orang berpikir awalan tentang seseorang, maka itu perspektif itu akan muncul. Biasanya itu kan perception atau membangun upaya reputasi itu akan juga dipengaruhi oleh stigma, ya kan. Kepemimpinan militer itu seperti apa sih yang ada dalam pandangan masyarakat Indonesia? Kepemimpinan militer itu umumnya adalah kepemimpinan yang ada ketegasan di situ. Di situ ada komando yang jelas, terus ada orientasi yang jelas, kemudian ada target yang jelas. Jadi stigma-stigma itu dicoba oleh Presiden Prabowo dengan latar belakangnya yang sangat kuat di dunia militer untuk diterapkan dalam kepemimpinannya dalam 5 tahun ke depan. Dan itu tentunya akan diuji apakah itu akan berhasil atau tidak. Dan selama ini kan kita sudah bisa melihat bagaimana kiprah dan sepak terjangnya. Ketika seseorang itu sudah menguasai persepsi masyarakat Indonesia, maka dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi pemimpin yang populer. Ketika dia tidak menguasai, tidak tidak mendapatkan persepsi dari masyarakat, maka dia menjadi pemimpin yang lemah dan bisa menjadi pemimpin yang gagal. Selanjutnya, selain persepsi 4P yang selanjutnya itu ada dikenal dengan proses. Seorang kepemimpinan militer itu sangat mengandalkan proses. Kenapa sangat mengandalkan proses? Itu dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan jenjang karir, mulai dari letnan, kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi, hingga menjadi jenderal. Kemudian sama seperti juga orang ketika bekerja di sebuah birokrat, sebuah kantor atau sebuah institusi, iya kan dia akan naik dari level bawah dan lain sebagainya, naik hingga level tertinggi. Tetapi berbeda ketika pemimpin itu privilege di negara negara yang berbasis pada kerajaan, bisnis-bisnis yang berbasis pada keluarga, bisa aja orang yang baru lulus kuliah ditempatkan menjadi manajer ini, orang yang baru anak yang baru tidak punya pengalaman habis kuliah di luar negeri ditempatkan menjadi direktur dan lain sebagainya. Itu kan tidak berbasis kepada meritokrasi. Jadi ketika proses maka kepemimpinan militer itu basisnya adalah meritokrasi.
Apakah meritokrasi itu sangat benar? Ini sangat 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 diterapkan ketika seorang pilot pesawat tempur, dia akan menerbangkan pasti adalah pesawat tempur. Tidak mungkin pilot pesawat tempur akan menerbangkan helikopter gitu kan. Kecuali dia memiliki keahlian menerbangkan helikopter. Sama seperti ketika seorang sniper, dia sudah memiliki kualifikasi sniper, sudah bisa membunuh ratusan orang dalam jarak berapa kilo misalnya, gitu kan. Dia sudah memiliki kualifikasi tertentu, maka itu meritokrasi sangat diterapkan dalam kepemimpinan militer. Ini menjadi sebuah gaya juga dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo menerapkan meritokrasi untuk selama ini? Memang ada kesan bahwa Presiden Prabowo cenderung untuk berbagi kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi meritokrasi berusaha diterapkan di beberapa jabatan-jabatan yang penting. Karena di dalam proses tersebut ada meritokrasi, tetapi di situ juga ada faktor loyalitas, ya kan? Loyalitas itu menjadi faktor utama selain meritokrasi. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang jenderal dia akan memilih akan memimpin prajurit-prajuritnya yang memiliki loyalitas kepadanya. Dia tidak akan memilih anak buahnya yang tidak loyal kepada dia. Kenapa? Loyalitas itu menjadi kunci selain meritokrasi karena itu akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan dan itu dicoba hampir semua kabinet beliaunya itu Presiden Prabowo itu adalah orang yang loyal. Demikian demikian juga kepada struktur-struktur yang lainnya. Hal yang lainnya, faktor utama di dalam kepemimpinan militer itu adalah berorientasi kepada people. People. People adalah bagaimana orientasi people itu tidak hanya berorientasi kepada rakyat. Ya. Di sini adalah rakyat, a society, tetapi people itu adalah bagaimana dia juga mengembangkan SDM. Dia mengembangkan mengupaya untuk proses untuk membangun legacy. Ya kan? Ya legacy itu bisa bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya dia itu tepat ataupun baik untuk dirinya sendiri ataupun kepemimpinannya itu lebih cenderung untuk menghasilkan one man show, tidak, tetapi dia menghasilkan regenerasi pemimpin selanjutnya dan itu sangat penting. Sangat penting, sangat penting bagaimana orang itu menciptakan pemimpin selanjutnya. Jenderal yang baik adalah jenderal yang memiliki kandidat jenderal selanjutnya. Jadi ketika dia memiliki upaya untuk membangun legasi terutama berkaitan dengan people, maka dia akan memilih orang-orang tertentu yang berada di sekitarnya itu menjadi orang-orang yang sangat dipercaya oleh dia dan itu sudah ditunjukkan bagaimana Prabowo memilih Setkap, Teddy, ada menteri-menteri yang sangat loyal dan lain sebagainya. Jadi dia upaya membangun orientasi kepada people itu menunjukkan bagaimana dia itu memiliki target. Targetnya itu adalah people. Ketika masyarakat itu sudah menjadi target, sudah menjadi pihak-pihak yang akan disejahterakan, akan diberi bantuan, akan diberi pendidikan yang lebih layak, yang lebih maju, dan lain sebagainya, maka pemimpin tersebut bisa akan mencapai target selanjutnya. Target selanjutnya yaitu 4 adalah projection. Apa itu projection? Seorang pemimpin harus memiliki visi, misi. Jadi dia harus memiliki proyeksi tentang apa yang akan dilakukannya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Presiden Baude disampaikan dalam kesempatan bahwa dia memiliki mimpi ini, akan memiliki mimpi itu, akan memiliki mimpi apa. Satu mimpinya dalam pendidikan adalah dia ingin mencetak kader-kader kader-kader siswa yang berkualitas misalnya dengan sekolah Garuda. Misalnya dengan bikin ketika sekolah Garuda itu anak untuk untuk siswa-siswa yang berprestasi, yang memiliki kecerdasan tinggi, yang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan siswa lain. Tujuannya itu untuk fokus pada pengembangan science, misalnya matematik, programmatik, komputer, dan lain sebagainya. Itu kan adalah sebuah mimpi karena untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Dia punya proyeksi, bukan hanya sekedar 2030 mungkin, tapi dia bisa menyiapkan 2045. Jadi Indonesia emas, Indonesia golden, golden Indonesia, dan lain sebagainya. Itu bisa
proyeksinya dia itu, jadi visi misinya. Bagaimana dengan sekolah rakyat misalnya, kita anggap sekolah rakyat itu sebuah proyeksi bagaimana pemerataan pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu yang dikelola di bawah kementerian sosial, itu kan menunjukkan bagaimana dia juga memiliki proyeksi bahwa pendidikan bukan hanya menyentuh level atas gitu kan, tetapi dia juga bisa menumbuhkan generasi yang berawal dari keluarga tidak mampu untuk bisa menjadi tumbuh dan berkembang ke atas. Itu menunjukkan pemimpin yang pemimpin yang memiliki projection yang jelas, pemimpin yang memiliki proyeksi yang jelas tersebut itu disampaikan melalui pidato-pidatonya, melalui berbagai kanal di media sosialnya tentang mimpi-mimpinya, keinginan-keinginannya ke depannya itu seperti apa. Misalnya mimpi salah satu Prabowo yang disampaikan dalam berulang kali adalah Indonesia bisa mengembangkan alutsista sendiri, memiliki mengembangkan pesawat jet tempur sendiri, itu kan dilakukan ketika dengan bekerjasama dengan pembeli senjata KAN ya, KAN yang dari Turki, itu karena Turki akan memberikan semacam semacam apa istilahnya proyek untuk pengembangan bersama. Begitu juga ya ketika dengan Korea Selatan yang agak sempat mandek dan agak bermasalah, itu kan pengembangan jet tempur bersama. Dan pengembangan-pengembangan itu kan menunjukkan bagaimana keinginan Prabowo untuk memproduksi alutsista dalam negeri yang lebih baik. Jadi itu kan diperlukan semacam komitmen. Jadi ketika persepsi, people, process, and projection itu adalah model kepemimpinan militer yang dianggap yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dan diterapkannya dalam kepemimpinan pemerintahan. Untuk bisa lebih detailnya atau bertanya, teman-teman silahkan share, subscribe channel YouTube saya, dan silahkan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.